Izin sebentar untuk Pak Dr. Kiai Nurfitan. Dalam keberangkatan umrah insya Allah tanggal 22 September 2025 kami serombongan ada 49 orang terdiri dari RT 1 RW 05 RT sini nih RT Rudi RT nya ada nih. Dari sini 7 orang, 3 orang dari keluarga Pak Muhtar, 3 orang lagi dari keluarga Pak Tardi ini yang depan yang semalam juga habis acara Walimatul Safar. 1 orang lagi dari keluarga Pak Nimin, PRT nya nggak ikut katanya. Jadi dari RT 01 RW 05 ada 7 orang. Terus dari RT 02 RT 01 RW 04 2 orang, saya dengan Bu Haji dengan istri. Terus dari RT 02 RW 04 ada 6 orang dari Bapak Naat, Ibu Mesaro, istrinya, terus putrinya, saudara Ibu Kesi, dan cucunya Fahri, dan mantunya diajak juga nih Bang Asbullah, Santri Kirban juga Asbullah, dan lagi seperti Ibu Ade, mantunya dari istri dari saudara Royadi. Royadinya sudah berangkat tahun-tahun yang lalu. Ya, dari 6 orang dari keluarga Bapak Naat. Terus dari RT 03 ada 4 orang keluarga Bapak Arjan, yaitu anaknya Pak Arjan, Pak Indah Suhanda namanya. Dia punya istri itu Ibu Irah Citra Dewi berangkat, dan juga anaknya 2 putra dan putri diajak, putranya Arpan dan putrinya Ade Ratna Dewi yang tinggal di RT 01 juga dengan satu RT dengan saya dekat Pak Haji Penok rumahnya. Jadi dari sini rombongan saya dari Cisauk ada 4 orang, saya 23 orang, rombongan saya 23 orang. Dari Pak Junaidi Ketua MUI ada 14 orang, semuanya satu rombongan sama satu bus itu 49 orang. Imam Muhtar beserta istri Ibu Rani dan juga putranya saudara Yunus Ojan namanya, 3 orang dari sini. Mana? Yunus aja gitu ya? Yunus aja. Mohon doanya Pak Kiai, kami serombongan semuanya yang 49 orang, mohon doanya semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran perjalanannya, Allah jadikan hubungan yang mabrur dan mabrur. Ini sini hajatnya Bapak Muhtar. Bapak Kiai silakan lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Zainal yang telah memimpin ada tubuh dan zikirnya. Semoga apa yang kita baca sampaikan pahalanya khususnya kepada keluarga almarhum Bapak Muhtar dan juga untuk kita semuanya. Baik, sebelum kita doa, kita mari mendengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh guru kita yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Irfan MA. Kami silakan hormat. Pagi sekali naik pesawat jam 12:10 belum Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Wal jum'atu ilal jum'ati was shalawatul khamsu mukaffaratun lima bainahuma. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Muhtar, termasuk Pak Yunus yang insya Allah akan berangkat menjalankan ibadah umroh tanggal berapa Pak Ji? Tanggal 22 September. Tanggal 22 September, berarti kalau sekarang tanggal 6 ya. Jadi masih ada 2 minggu lagi ya? Ya masih 2 minggu lagi, namun setelah salaman, nanti kan ada salaman kita ya Pak Muhtar ya. Itu bukan berarti nggak boleh ke masjid, masih tetap boleh ke masjid itu. Jangan setelah salaman lalu di rumah saja, ya tetap ke masjid ya. Justru umroh ini insya Allah mudah-mudahan menjadi umroh yang mabrur. Modalnya satu,
sesuai dalam firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, dan berbekalah kalian, maka bekal yang paling bagus itu takwa. Dan insya Allah kalau Pak Muhtar nggak diragukan lagi, 5 waktu selalu ada di masjid, ya, luar biasa. Putra-putranya mungkin juga bisa melaksanakan hal yang sama. Dan insya Allah orang yang akan menjalankan umroh tadi selain keluarga Pak Muhtar juga ada beberapa ternyata ya, rombongan yang diminta ijazah. Mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan ibadah umroh dengan baik dan sesuai dengan syariah Islam. Dan memang kaitan dengan soal umroh ini, dia sebagai haji kecil, ya. Kenapa disebut haji kecil? Karena tidak ada wukuf, tidak ada melontar jumroh, dan pusatnya ya di Makkah saja ibadahnya. Kalaupun yang sunnah termasuk di Madinah untuk ziarah makam Rasulullah SAW, yang malam ini ya di mana-mana, termasuk di Monas dijalankan apa? Maulid Nabi. Nah ini mudah-mudahan dengan syafaat kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, semua rombongan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan dengan baik dan kembali membawa umroh yang mabrur, gitu ya. Kalau haji ada mabrur, maka umroh mabruroh namanya. Karena ini dalam bahasa Arab sifat mausuf atau man'ut ma'at antara haji mabrur, al-hajjul mabrur. Tapi kalau al-umrotul mabrurotu, kata-kata mabruroh sama dengan mabrur, yang artinya sama dengan makbul, yang juga dikenal dengan makbulah, gitu ya. Umroh mabruroh atau umroh yang makbulah. Artinya makbul apa? Artinya makbul itu mabrur. Jadi mabrur dan makbul sama, yaitu al-hajjul ladzi la yukhalituhu ma'athimu. Haji atau umroh yang tidak tercampuri dengan dosa. Lah mudah-mudahan selama di tanah suci 9 hari Mas ya? 9 hari itu termasuk pulang perginya gitu ya, bisa menjalankan dengan baik tanpa tercampur dengan kemaksiatan. Dan insya Allah niat bapak-bapak semuanya untuk bisa menjalankan umroh ini, mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun. Dan yang paling penting kan barangkali banyak di antara yang peserta ini baru pertama kali naik pesawat, gitu kan? Sangat boleh jadi begitu kan? Iya, jadi kalau di pesawat nanti jangan kemudian pengen turun gitu, belum nyampe pengen turun ya nggak bisa. Jadi jangan buka pintu, jangan apa gitu. Pokoknya ikuti instruksi. Kalau saya karena memang umumnya menaik pesawat deket-deket gitu ya, saya nggak pernah lepas sabuk pengaman itu. Jadi belt itu, seatbelt itu selalu dipakai gitu. Tapi kalau memang perjalanan lama, karena ke Saudi ini berapa ya? 7 jam ya? 9 jam seperempat ya, jadi lumayan pegel itu. Bisa agak panas santatnya ya, jadi boleh juga ke toilet, kamar mandi. Mungkin Pak Ijazah sudah memberitahu caranya, karena tidak ada gayung di sana ya. Jadi tidak ada gayung, tidak ada ember gitu. Biasanya kalau orang-orang sepuh suka bingung caranya bagaimana gitu. Ya termasuk teknis-teknis dalam menjalankan ibadah. Kemarin kakak saya juga menjadi diskusi ilmu yang luar biasa, karena membawa rombongan umroh pulang turun Surabaya untuk menuju rumahnya di Temanggung rombongan itu. Nah dalam perjalanan itu terpaksa harus melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan dijamak dan qashar. Nah masalahnya ketika sholat maghrib sudah bersama imam di satu tempat di masjid besar di pinggir jalan. Tapi kemudian waktu isyaknya itu rombongan mundur dulu karena mau menjalankan isya berjamaah khusus para musafir gitu. Itu kalau selama ini Pak Ijazah kan begitu juga kan ya? Jadi ikut dengan imam setempat misalnya kan, karena di tempat itu sedang dilaksanakan sholat maghrib berjamaah. Nah jamaah itu bersama itu sholat maghrib sama imam yang ada di situ.
Tapi karena mau menjalankan isya dengan cara dijamak dan jamak takdim dan qashar, maka kemudian mundur dengan imam yang khusus rombongan para musafir. Lah model begini ini ada yang tidak sepakat karena nggak sah gitu. Kenapa nggak sah? Karena imamnya ganti. Nah kalau imamnya nggak ganti repot. Kenapa? Ya karena imam yang pertama maghrib kan imamnya tamam itu. Imamnya kan menjalankan maghrib dia tetap di situ, tidak mungkin menjalankan isya kan? Karena belum waktunya itu. Nah sehingga tetap menggunakan atau mendirikan jamaah sendiri karena tidak mungkin waktu maghrib imam setempat menjalankan lalu imam yang di musafir menjalankan masing-masing dalam satu masjid kan yang mungkin. Artinya makruh begitu itu. Nah karenanya kemudian mundur kemudian menjalankan isya yang dijamak takdim dengan cara dikosor. Itu boleh saja karena apa? Dalam perjalanan. Nah ini nanti hal-hal teknis soal sholat insya Allah Pak Jajab sudah teknisnya sangat paham. Dan semua rombongan itu umroh itu jangan kemudian sholat 5 waktunya yang ketinggal. Karena yang 5 waktu ini wajib walaupun nanti kalau sana mungkin ketinggalan jam 12 kan ya? Berangkat jam 12 kurang menit. Kemungkinan kalau begitu bisa nanti ke sana udah isya kan ya? Atau mundur ya? Mau maghrib. Mau maghrib. Kalau mau maghrib memungkinkan untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan dikosor dan dijamak takhir mungkin. Tapi kalau tidak ya apapun walaupun sampai sana sudah maghrib tetap zuhur yang ditinggalkan tadi akibat di pesawat juga asar yang ditinggalkan akibat di pesawat jalankan di sana dengan qadha. Ya kalau bisa menjamak akhir mungkin. Kalau memang sampai sana belum maghrib ya jalankan itu zuhur dan asarnya. Saya nggak tahu kemarin Pak Gustaf seperti itu atau tidak. Ya dan pokoknya jangan sampai meninggalkan sholat. Ada juga orang yang perjalanannya menuju ke Eropa sana kehilangan 1 hari. 1 hari berarti 17 rakaat. 5 waktu sholat kehilangan kan karena kehilangan hari. Apakah yang begitu itu kemudian nggak sholat? Ya tentu kalau yang biasa nggak sholat ya cuek-cuek saja nggak sholat ya. Ya tapi kalau udah biasa sholat untuk meninggalkan nggak tinggal oleh karenanya ini tetap dijalankan walaupun dengan cara mengkodok misalnya. Jadi Pak Muhtar insya Allah mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ini beliau baru pertama juga ya. Ya baru berangkat pertama dan insya Allah sehat. Ya di sana nanti tidak ada yang terlalu berat kalau umroh yang memang hanya tawaf sa'i nanti mungkin bisa 2 kali atau 3 kali ya. Kalau minimal 2 kali. Ya minimal 2 kali, kalau bisa 3 kali memungkinkan juga ke tankim lagi ngambil mikot kemudian bisa tawaf sa'i. Hanya tawaf dan sa'i saja. Tawaf, sa'i, tahallul begitu saja kalau umroh memang hanya itu. Tapi kalau haji itu sampai ada ar-musna kan. Mulai di Arafah, di Musdalifah dan di Mina, melontar jumroh itu agak berat kalau haji. Nah, ini sebetulnya umroh-umroh yang dijalankan itu bagi yang memiliki dana, memiliki kemampuan itu belum menggugurkan haji. Walaupun Pak Muhtar sudah umroh, sementara duit masih ada, tanah masih lebar, itu masih ada kewajiban haji. Nah oleh karenanya tetap saja sebetulnya mendaftar haji. Walaupun kenyataannya nanti mungkin keduluan panggilan yang lain. Misalnya begitu kan? Iya, tapi kewajiban haji tetap tidak gugur dengan adanya umroh. Karena umroh itu sifatnya sunnah. Sedangkan waktu haji itu wajib bagi yang mampu. Misalnya sudah daftar, kok ternyata belum sampai waktunya berangkat sudah dipanggil Allah misalnya, itu berarti nggak mampu. Ya, kemampuan itu azza-dua rohilah. Jadi ongkos dan juga perjalanan. Nyatanya ada ongkos, tapi perjalanan nggak mungkin. Sudah sepuh. Seperti itu oleh karenanya. Kalau misalnya memang memungkinkan ada dana, ya tetap daftar. Walaupun kenyataannya 28 atau 29 tahun yang akan datang. Dan nanti kalau Pak Muhtar sekarang sudah umur 82 tambah 23 ya insya Allah masih hidup ya. Insya Allah masih sehat, nanti 28 tahun lagi berangkat gitu ya. Nanti
seperti itu, pokoknya ikhtiar daftar aja. Oh misalnya juga nggak berangkat, nanti bisa digantikan sama duriahnya, sama anak cucunya, bisa digantikan gitu lah. Ini mudah-mudahan pelaksanaan umroh yang akan dijalankan tanggal 23 ya, 22 dilindungi oleh Allah, berjalan dengan baik dan kembali membawa umroh yang mabrur. Itu supaya mabrur apa? Ilmunya tahu ya, karena sudah diajari Cecep ya, ilmu bagaimana tawaf, bagaimana sa'i. Jangan seperti yang disampaikan Pak Amil waktu itu, sa'i itu berangkat ke sana dari Sofa ke Marwah, lalu Marwah ke Sofa dihitung sekali. Ya capek itu. Jadi ke sana balik lagi sekali. Ke sana balik itu nggak begitu. Jadi berangkat dari Sofa ke Marwah satu, balik ke dari Sofa ke Marwah satu, lalu balik ke sini lagi satu. Jadi berangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berangkat dan berakhir di Marwahnya. Nah nanti ngitungnya begitu. Kalau nggak mau ngitung, ngikut dari Cecep aja udah. Ya. Gak usah ribet-ribet ngitung sendiri gitu ya. Nah dengan doa-doa yang apalah. Kalau saya ada doa yang nginci apa baca Rabbil firwarham wa'fu wa takaram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu mala a'lam dan seterusnya. Pokoknya doa-doa itu kalau nggak hafal ya sudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu saja. Itu doa yang selalu diungkapkan termasuk ketika saya tawaf gitu ya. Dan tawaf itu menjadi ada yang wajib. Kalau haji wajib, kalau umroh tetap saya masuk sunnah ya sunnah gitu ya. Tapi di Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid. Yang ada itu begitu masuk masjid langsung merangsek ke tengah supaya melihat Ka'bah lalu tawaf. Dalam suasana tawaf kok misalnya baru 1 atau 2 putaran kok qomat, ikut sholat qomat. Nanti kemudian dilanjutkan kurang 4 putaran atau kurang 6 putaran dan seterusnya. Itu nanti insya Allah mengesankan. Dan yang paling penting juga apa? Waktu umroh latihan pakai ihramnya yang benar, karena tidak pakai celana dalam. Kalau sampai nggak benar pakainya nanti bisa runtuh, ya, bisa kawer-kawer nanti. Ya, itu harus benar-benar bagus cara memakainya dan pakai gesper ya Mas ya. Ada gesper besar itu, ya. Nanti pokoknya begitu. Harus benar-benar terampil dan memang perlu latihan gitu, karena kalau tidak bisa kacau. Ya, apalagi di Arab, angin Arab gede-gede. Ya, pas kita lagi mau sa'i ternyata ketiup angin, wah itu bisa masalah. Nah, karenanya hal-hal yang teknis ini mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik dan benar. Ya, sekali lagi doa kita mudah-mudahan rombongan yang akan dipimpin Pak Cecep berjalan sesuai dengan rencana dan kembali membawa umroh yang mabrur. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz tausiahnya. Semoga kita bisa melakukannya dan semua bisa semandi nyusul ikut ibadah umroh Haji Pak Muhtar insyaallah ya. Baik, untuk akhiri doa kami sebutkan Pak Cecep, saya berbicara barangkali ada kurang salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.